Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham WOOD. Ya, ini harganya masih bergerak ya. Dia di sekitar 500. Nah, ini kita mau lihat 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang ini dia pernah sempat naik, turun lagi di masa pandemi, kemudian merangkak naik lagi dan mungkin ya ini trennya turun ya. Mungkin karena akibat resesi. Ini tentang apa ya sahamnya? Integra Indo Kabinet. Oke, kita lihat dulu ya. Profil perusahaannya, dia jualan apa sih ini? Oke, 3 bidang usaha yaitu konsesi hutan, manufaktur pengolahan mebel berbahan kayu dan trading yang dikelola melalui 7 entitas anak. Wah, ada anak perusahaannya ya. Ada 7. Oke. Ini ya, mebel ya, perusahaan mebel. Oke. Ini request dari bos kita, Bos William Cahyawan. Terima kasih bos. Oke, sekarang kita bahas. Jadi sudah saya siapkan di Excel, teman-teman. Sudah saya siapkan di Excel. Excelnya juga formatnya saya rubah. Pertama kita akan bahas fundamentalnya. Jadi market cap-nya ini di angka 3.181 miliar atau 3 triliun ya. Kemudian PE ratio-nya secara TTM 12 bulan terakhir itu 6,29 dan PBV-nya itu 1. 6,29 dan 1. Wah, ini angka yang menarik ya. Kemudian ROE-nya itu 15,9%. Lumayan juga. ROA-nya 8,96%. Ya oke lah. NPM-nya 8,04%. Oke. Dan kita lihat ini perlu kita ketahui juga ya, dividennya itu terakhir dan juga 12 bulan terakhir itu 6,5 ya rupiah. Rp6 per lembar. Payout ratio-nya itu kok payout ratio? Sorry teman-teman. Payout ratio. Oke, payout ratio 7,71%. Kecil ya. Kemudian free cash flow terakhir ini, free cash flow per share-nya itu minus. Mungkin di akhir tahun tidak membagikan laba, nggak tahu juga ya. Gimana, kita harus lihat kinerja di kuartal ketiganya. Apakah bahan baku yang saat ini di tahun ini lagi naik jadi mempengaruhi kinerja WOOD? Nah, itu perlu dicari tahu gitu ya. Kalau bos teman-teman pengen invest ke sini. Dan pertumbuhan labanya ini kita 12 bulan terakhir ya, karena terakhir di kuartal 2 jadi 12 bulan terakhir dari kuartal 2 sekian, begitu juga selanjutnya. Dan itu kalau kita lihat grafiknya itu naik ya, naik. Oke, jadi ini yang mau saya sampaikan adalah bahwa pertumbuhan labanya naik. Dan ini menarik ya, WOOD. Oke, ini juga sudah saya input ya. Aku perbesar dulu guys, teman-teman. Ya, ini kode saham WOOD. Harga saat ini tadi berapa? 500 ya? 505. Udah 505 deh. 505 ini harganya masih 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 berputar, masih bergulir. Masih aktif bergerak. Ya, book value per share-nya sekarang itu 610,17, EPS-nya itu 97,01. Ini juga udah saya input ya, biar nggak lama sudah saya copy sampai tahun 2017 aja teman-teman. Dia nggak sampai 2012 ya. Dan saatnya kita lihat, nah ini dia, kita perbesar lagi ya. PBV-nya, oke bukan PBV-nya, harga wajarnya itu di 805. Dari mana? Ya, dari rata-rata 5 tahun terakhir PBV-nya itu 1,32. Ini bukan 10 tahun terakhir ya. Tadi sampai tahun 2017 aja. Oh, berarti sama aja dong. Iya, 2017 itu saya setting untuk 5 tahun terakhir. Jadi sama aja. Ujung-ujungnya cuma satu angka 805. Berarti kalau dibandingkan harga saat ini yang 505 tadi, diskon 37
6,3%. Mantap, mantap teman-teman. Itu secara PBV ya. Bagaimana secara pair? Secara pair, ini kita perbesar lagi juga. Secara pair dia juga diskon bahkan besar ya, 59,9%. Pair rata-ratanya itu di 12,97 sehingga kita dapat harga 1.258. Untuk yang belum tahu jadi ini 12,97 dikalikan dengan 97,01. Begitu juga dengan rata-rata PBV-nya 1,32 dikalikan dengan EVPS-nya yang sekarang ya. Ini juga EPS-nya yang saat ini di 12 bulan terakhir. Nah, dapatlah diskon 59,9%. Wow. Wow 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 wow. Ini secara valuasi ini ya, valuasi rata-rata historisnya berdasarkan PBV dan PER. Nah, jadi kita juga mau lihat comparison. Nah, kita ke ini ya, ke tab comparison, kita juga mau memvaluasi dari rata-rata industrinya. Tapi kita cuman mau tahu Wood ini, posisinya gimana nih di apa namanya, di industri yang sama, di sektor yang sama gitu. Jadi saya nggak mau cari tahu harga wajarnya, cuman posisinya itu gimana gitu aja. Nah, kalau dia di secara industri ya, ini ada otomatis langsung ya GEMA, MICE, SCNP, saya juga nggak tahu nih ya, kode-kode saham ini saya baru tahu, jujur saja saya baru tahu. Nah, kita mau lihat ini ya, current PE ratio secara 12 bulan terakhir itu 5,15, 5,15 ya. Dan itu kalau secara rata industri, dia dia bagus, 5,15, rata-rata industrinya minus. Ini ada SCNP yang minusnya gila-gilaan, 1.173. Waduh 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 waduh. Lah dia lagi ini mungkin ya, merugi ya. Nah, ini current price to sales-nya dia 0,50. Sama juga di bawah dari rata-ratanya, 0,66. Rata-ratanya 0,66, dia di bawahnya. Ya ini tadi di bawahnya, ini juga di bawahnya, bahkan secara sektor dia di bawahnya juga ya. Secara sektor dia di bawahnya. Kalau PBV-nya gimana? PBV-nya di bawah 1, 0,82 dan juga di bawah rata-rata industrinya, di bawah rata-rata sektornya juga. Berarti WOOD ini secara industri dia apa ya bisa dibilang ya, ya menang gitu, secara industri dia menang, hebat lah, apalah istilahnya, pokoknya bagus gitu. Secara sektor juga bagus kayak gitu. Nah, dan kita udah valuasi tadi kan, kita udah dapat valuasinya, ini secara harganya ya diskon. Jadi ya good. WOD ini mantap, mantap teman-teman. Ini Bos William Cahyawan, waduh hebat juga ya. Bisa request kode saham ini ya WOD ya. Ini betul-betul gem, apa ya? Gem. Nah, ini ya secara current P ratio dia dia menang ya 5,15 kita bandingkan dengan MICE. Current price to sales-nya MICE ini saingannya sama MICE ya. 0,34, price to book value-nya 0,82, MICE-nya 0,40. Overall MICE yang ini ya, yang unggul dibandingkan WOD. Tapi secara rata-rata semua di perusahaan yang industrinya sama, WOD juga unggul. Ini kan rata-ratanya ya. Di sektor juga dia unggul WOD. Oke, itu dia ya. Secara rata industri WOD aman, unggul. Dan sekarang kita mau lihat sentimen saat ini. Kita lihat ke stream ya. Kita lihat ke stream. Oke, kita buka.
random sampling kita. Ya, ini adalah bagian yang paling menarik karena melihat komen-komen, kadang komen-komennya lucu-lucu. Apakah yang akan kita temukan di prediction WOOD ini? WOOD no on support. Ya, WOD target price 580, oke. Kita minimize dulu, ini juga kita minimize 580. Ini metode ini kita cuma mau lihat ini ya, sentimennya saat ini ya. Dia timingnya 90 hari up sampai 16%. Oke. Eka Wijaya Susilo WOD 800, mantap sekali. 800 teman-teman. WOOD 580 lagi. Oke, itu yang tadi 800 berapa timingnya? 180 hari. Wah, 180 hari itu berarti berapa ya? 6 bulan ya? Iya, 6 bulan doang. Oke. WOOD 580, Balkis Sandiakala. 580 lagi ya. Dia 180 hari. WOD Break 535 welcome 600. Oke. 600. WOD habis dimakan rayap 400. Iya, iya. Siapa nih Adipras habis dimakan rayap. Kayu, ya kan. Oh dia wood ya, wood kan apa ya, bahasa Inggrisnya kayu ya kan. Dan dia perusahaan itu juga ya, mebel. Perusahaan mebel ininya wood, WOOD. Lucu juga. 600 Enggarhart. WOD saham yang mengerikan hutangnya dan nggak go green, lebih baik holder saham WOD. Apa? Lebih baik holder saham WOD jual ganti ke saham yang lebih berprospek ke depan. 300 saham yang mengerikan hutangnya. Oh iya ya. Berapa tadi? 300. Tadi kalau kita lihat, kita nggak lihat ini sih hutangnya berapa, cuman free cash flow per share-nya itu memang minus ya. Oke, WOD nggak muluk-muluk, penting nyampe akhir tahun. 595. Oke, 300, 595. Ya. Nggak muluk-muluk, penting nyampe akhir tahun. Oke. Agak aneh juga perusahaan growth kayak WOD ini dihargai rendah oleh market, yang mungkin ini karena efek samping inflasi dan kenaikan suku bunga di US sehingga menyebabkan sebagian investor ketakutan penjualan dia bakalan turun. Selain harga kayu dunia yang sedang turun juga, hal ini wajar saja karena penjualan wood terbesar berasal dari Amerika. Tapi ingat, dikala ada penguatan kurs US dollar, di situ ada peluang keuntungan dari kurs. Dan pada saat harga kayu dunia turun, si wood ini, WOD ini manufaktur kayu jadi barang jadi. Kayu jadi barang jadi sehingga bisa saja menurunkan biaya produksinya dia. Ingat, badai pasti berlalu, anjay. Inflasi tinggi yang sekarang terjadi di Amerika mungkin saja berkurang pada saat akhir tahun atau awal tahun depan. Lagi pula kalau melihat PER dan PBV bandnya, ini saham udah under value banget. Ya bener, tadi kan PER-nya di angka berapa tadi? 6 ya. PBV-nya itu di bawah 1. Dengan ROE-nya yang double digit, ya ROE-nya double digit, 15 tadi ya. 15, ROA-nya di bawah 10, Bro. Tapi kalau ngomongin teknikalnya dia masih downtrend. Tapi ada supportnya, dia bahas teknikalnya juga. WOD, target price 1100. Oke, Bro. Goks. Dari sekian pembahasan panjang, dia pasang target 1100 dalam 1 tahun ke depan ya, up sampai 115%. Ya secara PER kita dapetin 1200 tadi ya, 1258. Ini secara PER kita ya, 1205, secara PER kita. Secara hitungan kita 1258. Oke, Wood, WOD 260 kembali ke harga IPO, asik untuk investasi anjay. 260. Jadi ada 3 orang ya, 3 orang yang kasih target price
di bawah harga hari ini. Dan ada 7 orang yang target price-nya tinggi ya, bahkan ada yang sampai 1.100. Jadi kalau kita rata-ratakan 581,5 atau kita bisa lihat diskonnya 13% dari rata-rata ini ya. Yang kita mau lihat sih ininya, sentimennya saat ini tuh 7 orang dari 10, 70%, cuman sampelnya 10. Ya oke lah gitu ya. Kalau 7 oke lah, pas-pas lah gitu. Berarti sentimennya kita bisa simpulin positif. Oke, kita kesimpulan WOOD. BTW tadi siapa yang ngebahas ya namanya? Si Adiarto 1 September ya. Oke, mantap Bos Adiarto. Saya suka dengan penjelasan Anda. Terima kasih. WOOD, oke. Kita bahas secara fundamental ya. Ini fundamentalnya sekilas-sekilas ya. Sekilas-sekilas yang menurut saya penting aja. Semuanya penting, hati-hati teman-teman dengan pernyataan saya tadi. Semuanya penting tapi saya, lebih menyukai melihat ininya ya. Oke lah, yang penting saya mau lihat pertumbuhan labanya meningkat, udah itulah. PR-nya 6,29, PBV-nya 1, ROE-nya 15,9, mantap. Walaupun ROA sama NPM-nya segini ya. Nah dividennya ini ya 6,5. Payout ratio-nya juga 7,71 dan free cash flow per share-nya minus gitu ya. Mungkin dia tidak bisa bagi laba malahan mungkin. Nggak tahu ya nanti di kuartal ketiga ya. Laporan keuangan di kuartal ketiga ya. Ini kan data kuartal kedua ya. Saya ambil dari Stockbit. Ya, dividen terakhirnya kecil, payout ratio-nya 7,71. Oh, coba kita lihat ini ya. Kita lihat ke profile, kita mau lihat yang masyarakat itu megang berapa. Apa jangan-jangan yang masyarakat pegang itu sedikit, kecil. Tapi dia bagi dividen. Masyarakat 27,372. Oh, 27% masyarakat yang megang saham WOOD. Ya, tidak heran dividennya juga segini ya. Mungkin laba kemarin juga, tapi laba kuartal 2 secara 12 bulan terakhir ini loh, meningkat pesat loh. Meningkat pesat. Oke. Jadi kesimpulannya ya, fundamentalnya oke lah. Cuman ini dia Bos, dividennya ini ya, sama, free cash flow-nya ya, minus di kuartal kedua. Ya ini jadi pertimbangan ya, mungkin dia nggak akan bagi dividen. Secara PBV, bukan secara PBV. Ini valuasi ya, valuasinya. Ini rata-rata historisnya ya, secara historical PBV. Secara historical PBV dia diskon. Diskon Bro, diskon 30%-an. Secara PER diskon hampir 60% ya, 59 tadi ya. 50%-an Bro. Goks. Ini valuasinya ya. Jadi dia itu di PER itu secara historis PER dia harusnya di harga 1.200-an. Harga wajarnya. Nah, bagaimana valuasi secara rata-rata industri ya? Rata-rata loh kenapa ini? Unsafe work. Oke, rata industrinya ya. Industri. Nah, secara rata-rata industrinya ini dia oke. Tadi kan udah kita lihat kan secara industri dan sektor valuasinya di PER, PBV dan price to sales-nya dia menang unggul gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sentimennya juga bagus ya. 7 dari 10.
7/10. Oke sih. Intinya yang menarik ini sahamnya ini masih under value, udah titik, under value, lagi diskon ya, under value lagi diskon, udah titik, udah. Intinya itu, ini pembahasan ininya teman-teman cari, lebih lebih ini lagi, lebih gali lagi, mana yang teman-teman pengen lihat secara labanya atau ekuitasnya terserah teman-teman. Secara rata-rata industrinya udah saya bahas ya, sentimennya juga udah saya bahas. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan WOOD ini, pertimbangkan lagi, cari tahu lebih lanjut lagi secara fundamentalnya dan juga secara eee, bisnis secara overall ya, secara keseluruhan WOOD ini. Saya juga jujur aja baru tahu nih WOOD, ya. Kalau saya tertarik, saya akan cari tahu WOOD. Begitu juga dengan teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang, udah ini under value sikat, ya udah, ini under value sikat aja. Oke, semoga bermanfaat, silakan request saham apa yang mau kita bahas. Kalau bisa yang udah ini ya, yang udah 5 tahun ke atas gitu ya, maksudnya udah lama gitu, jangan kayak kemarin ada yang request AFIA ya, dia baru baru listing tahun 2021 atau 2022 gitu. Ya ini mah nggak bisa itu dong, nggak bisa kita lihat valuasi secara historisnya, teman-teman. Kalau yang kemarin ada yang request AVIA ya, minta maaf ya nggak saya bahas ya. Nih nggak saya bahas nih. Orang dia baru listing tahun 2021 atau 2022. Laporan sahamnya, laporannya itu cuman dari 2021. Jadi, ya gimana kita mau lihat valuasi secara historikalnya gitu, dividennya juga mungkin dia belum bagi dividen kayak gitu kan. Kalau kayak gini kan WOOD, nah dia kita udah lihat nih, ternyata dia bagi dividennya sekian gitu kan, valuasi, historis PBV-nya sekian. Jadi kita tahu, oh harga wajarnya sekian, gitu teman-teman. Jadi, silakan request saham apa yang mau dibahas, semoga bermanfaat. Oke. Oh ya lupa ya, saya lupa. Teman-teman yang nggak punya akun Pro Stockbit tenang aja ya, itu Excel-nya saya upload di sini, di link.id/yesaya766. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam luar biasa.